li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Kak Betty ya, Mbak Betty ya, yang sudah menghantarkan kita pada forum kita sore hari ini. Senang sekali teman-teman bisa bergabung bersama di forum ini. Kita akan sedikit merefleksikan kembali ya, sebenarnya tujuan kita untuk menikah gitu, mungkin yang kita sudah menyiapkan pernikahan seperti apa gitu. Kita akan sedikit merefleksikan hal tersebut bersama narasumber kita. Nah, mungkin sebelum kita ke narasumber kita ya, yang sudah dari tadi menanti dan nggak sabar untuk sharing sama kita bersama gitu ya, kita akan dibaca CV dari beliau. Beliau nama lengkapnya Nanda Ratih Utami, kemudian bisa dipanggil Mbak Ratih ya, mungkin teman-teman, atau Kak Ratih gitu. Kemudian tanggal lahirnya itu 7 Januari tahun 1992. Rumahnya di Kompleks SMP IT. Kompleks SMP IT. SMP IT mana ya tadi? SMP IT. Mana Mbak tadi? Lupa ya. Nanti tak cek lagi ya. Di Kompleks SMP IT. Aman. Ini agak lupa. Kayaknya masih belum ada minuman di meja ini, jadi masih agak nggak fokus ya ternyata. Jadi di Kompleks SMP IT Salman, nanti kalau teman-teman mau mampir boleh ya ke tempatnya Mbak Ratih, tapi izin dulu jangan lupa. Nah, terus kemudian juga beliau sekarang ini menjadi ibu rumah tangga ya. Sekarang sudah punya 2 anak yang sangat memuaskan gitu ya, Halim sama Haura, yang sama-sama masih kecil, masih bisa asik untuk diajak bermain-main gitu ya. Dan kebetulan sekarang juga masih ini ya, mau Halim sama Haura ini mau OTW punya adik, insya Allah mau punya adik yang ketiga ini, berarti anak yang ketiga ya Mbak Ratih ya. Terus moto hidupnya adalah perjalanan menyiapkan bekal setelah kematian. Nah, kemudian beliau ini juga pendidikan akhirnya itu S1 psikologi di UAD. Jadi sama-sama psikologi, tapi bedanya saya baru aja lulus, Mbak Ratih sudah lama mengembara kemana-mana ya, sudah lama mengembara. Jadi nanti kita akan banyak membahas tentang pernikahan, tentunya dengan tema-tema yang sudah disusun. Saat ini mungkin kita akan bahas tentang tujuan menikah. Nah, mungkin itu sih yang akan kita bahas pada sore ini. Kali ini Mbak Ratih sudah nggak sabar untuk sering-sering materinya nih. Mbak Ratih sudah siap? Insya Allah. Mbak Ratih sudah siap. Nah, kita silakan Mbak Ratih untuk bisa menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya? Jelas Mbak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan ya dalam forum online yang sekarang lagi ngetren sekali ya, di forum online gitu ya, di mana-mana. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk mengisi menyampaikan sharing gitu ya, sharing beberapa hal yang berarti tahu, mungkin memang belum mendalam dan juga tidak bisa untuk mendalam gitu, sebatas pengetahuan berarti aja terkait dengan niat dan tujuan menikah. Ini sesuatu yang menjadi dasar landasan untuk kita menapaki jalan pernikahan gitu ya, atau sebagai bentuk awal dari awal, maksudnya sebelum ada persiapan pernikahan, memilih calon dan seterusnya, itu akan dibahas tema-tema selanjutnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita meluruskan niat. Seperti itu. Teman-teman semua, ini semuanya muslimah ya, insya Allah. Jadi dan semuanya adalah muslimah yang berarti yakin adalah yang memang kalau memang mengikuti forum-forum semacam ini berarti memang memiliki kesiapan atau bahkan memiliki tekad yang kuat untuk mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Suatu tahapan kehidupan yang mana sangat bertolak belakang dengan kehidupan kita sebelum menikah. Suatu tahapan kehidupan yang mana tadinya halal menjadi haram,
tahapan di mana ibadah-ibadah kita yang tadinya bernilai setengah gitu ya, setengah din, setengah agama, kemudian setelah menikah disempurnakan menjadi satu agama gitu. Jadi kalau berarti sholat asar gitu misalnya, pahalanya itu udah satu, kalau Mbak Nisrina masih setengah ini, soalnya belum ada pasangannya gitu ya. Nanti insya Allah akan digenapkan ketika memang sudah menikah, insya Allah. Tentunya dengan ketakwaan-ketakwaan yang tetap dilakukan kepada Allah. Baik, teman-teman semua, jam berapa ini ya? Oke. Ini sebelum ini ya, sebelum kemana-mana gitu ya, berarti ingin menyampaikan dasar-dasarnya dulu ya, bahwa ini terkait dengan fikih gitu, berarti juga ambil dari buku fikih ya, ini fikih munakahat. Jadi nanti setiap kita forum insya Allah akan berarti sampaikan buku-buku referensi yang berarti pakai dalam mengisi forum ini, sehingga nanti teman-teman bisa membaca di situ lebih detail, lebih khusyuk dan lebih bisa lebih menangkap poin-poin pentingnya apa gitu. Sedangkan dalam forum ini sebagai pemacu saja gitu ya, pemacu apa yang bisa teman-teman ambil gitu. Ini bukunya ya yang berarti pakai ya, Fikih Wanita, yang karangannya siapa ini? Tulisnya Dr. Haji Abdul Rahman Ghazali. Di buku fikih munakahat. Ini buku fikih, buku namanya fikih ya. Jadi memang membahas segala sesuatu yang terkait dengan pernikahan gitu, hukum-hukumnya. Nah, di sini diawali sebelum kemudian kita membicarakan tentang niat ya, karena memang niat seseorang itu bisa memang murni ikhlas ketika memang disertai dengan pengetahuan yang juga luas gitu. Artinya ketika pengetahuan seseorang itu terbatas, maka bisa jadi niatnya pun juga tidak bisa lurus gitu. Jadi makanya di sini pengetahuan itu, ilmu itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama gitu, untuk membangun niat yang bersih, yang lurus. Tentang perkawinan itu sendiri ya, banyak ahli yang kemudian di sini di dalam buku ini mengatakan bahwa pernikahan itu apa ya, lebih kalau definisi pernikahan yang ada di buku ini dan di buku-buku lainnya ya yang terkait dengan definisi pernikahan oleh para ahli gitu, kemudian dari para ulama itu lebih kepada ini apa ya, di sini terkait dengan hubungan seksual gitu ya, bersatunya dua orang kayak gitu, bersatunya dua orang yang kemudian di situ dibolehkan berhubungan seksual gitu. Dan jadi yang intinya itu adalah hubungan seksual. Tapi kemudian di sini ada satu yang bagus dan itu menyeluruh ya. Di sini juga di buku ini dikatakan pengertian yang cukup komprehensif. Ini dari Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang luas, dikutip oleh Zakia Darajat. Beliau mengatakan pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Nah, dari definisi ini kemudian kita bisa merinci gitu ya, merinci beberapa poin dari pernikahan itu, di mana pernikahan itu bukan hanya terkait dengan hubungan seksual gitu, bukan hanya diperbolehkannya kemudian dua orang saling berhubungan seksual, tapi juga di sini ada kaidah-kaidah hukum, ada konsekuensi hukum yang mengenai orang yang sudah menikah gitu. Di sini ada hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kemudian di sini ada kata-kata yang mengadakan tolong menolong begitu di antara masing-masing dan seterusnya, bahkan sampai pemenuhan bukan hanya insan dua orang yang menikah, tapi kemudian lebih besar lagi yaitu pada dua keluarga gitu, menyatukan dua keluarga. Ini nanti yang kita akan bahas lebih lanjut ya, tentang persiapan pernikahan dan ada apa sih kehidupan setelah pernikahan gitu ya, itu di sesi-sesi selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana Islam memandang perkawinan ini gitu ya, atau pernikahan gitu ya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu sudah sangat banyak sekali ya ayat yang mengatakan bahwa tiap orang itu diciptakan berpasangan gitu, dan bahwa hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan tadi adalah naluri segala makhluk gitu. Itu ayatnya banyak sekali.
Dibacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Ada juga di surat Yasin ayat 36, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui. Ada juga di surat An-Nahl ayat 72, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Gitu. Jadi dan masih banyak ayat-ayat lainnya terkait dengan kehidupan yang berpasang-pasangan tadi, sehingga ketika kita memang mengaku beriman kepada ayat suci Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada firman-firman Allah, maka ayat-ayat ini pun juga harus kita imani. Artinya harus yakin betul bahwa kita semua ini diciptakan satu paket dengan pasangan kita gitu. Jadi Mbak Nisrina juga diciptakannya sudah sama pasangannya gitu ya, Mbak Nisrina. Ini Mbak Nisrina terus ya, sampai akhir atau sampai sesi selanjutnya Mbak Nisrina terus contohnya. Jadi harus yakin gitu ya bahwa kita semua sudah diciptakan satu paket dengan pasangan kita. Itu salah satu yang kita harus pegang kuat, sehingga kegalauan itu seharusnya tidak perlu gitu ya, karena itu hanya bisikan dari setan. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang sedang ngebet gitu ya, ngebet atau menggebu-gebu ingin menikah gitu, tapi kok mana nih jodohnya belum terlihat gitu, tuh teman-teman pada menikah. Nah, disinilah kemudian kita ingat lagi ayat-ayat ini, ayat-ayat dari Allah yang mana mengatakan bahwa kita semua diciptakan berpasang-pasangan, dan seharusnya ini menjadi penenang kita bahwa ya belum saja ketemu, tapi harus diyakini bahwa Allah sudah menyiapkan pasangan kita. Seperti itu. Nah, jadi tadi ya, landasan Islam itu sangat memprioritaskan tentang pernikahan gitu. Banyak sekali firman-firman-Nya Allah terkait dengan ini. Juga tentang pentingnya pernikahan ini dilakukan oleh orang-orang yang baik-baik gitu ya, oleh para manusia. Tadi ya ada firman yang mengatakan dari kaummu sendiri gitu. Artinya ya menikah itu dengan manusia gitu, bukan dengan jin atau dengan yang lain-lain. Itu gangguan jiwa ya kalau menikah dengan yang lain-lain gitu, karena fitrahnya itu adalah menikah dengan sesama gitu, sesama makhluk gitu ya, artinya dengan golongan kita sendiri gitu. Nah, kemudian menikah di sini juga dikatakan sebagai sunnah para nabi dan rasul terdahulu gitu. Jadi ternyata nabi dan rasul dari sebelum Rasulullah SAW juga adalah nabi-nabi dan para rasul yang memang menikah juga gitu ya. Ini di surat Ar-Rod ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Lalu ada sabda Nabi, ini yang juga sering kita dengar ya, oleh jamaah ahli hadis dan Imam Muslim. Dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku. Jadi menikah adalah sunnah para nabi, gitu. Jadi jangan kemudian kita tidak mau menikah gitu, karena itu adalah sesuatu yang haram gitu. Tidak, tadi ya bukan termasuk umatku, bukan termasuk umatnya Rasulullah gitu. Jadi jangan sampai kita memiliki keinginan untuk tidak menikah. Nah, di sini juga ada sabda Nabi dari riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hai para pemuda. Nih, Nabi menyeluk memanggil para pemuda nih. Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan yang liar dan lebih menjaga kehormatan.
Jadi perintah untuk menikah itu ternyata sudah sangat banyak gitu. Cuma nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut ternyata ada juga menikah yang kemudian itu diharamkan. Nah, ini terkait dengan hukum dulu ya. Terkait dengan hukum menikah. Jadi jumhur ulama gitu ya, di sini di fikih munakahat ini dikatakan jumhur ulama sepakat bahwa hukum dasar menikah itu adalah sunnah gitu. Nah, kemudian sebagian lainnya mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan mubah atau boleh gitu. Jadi tapi sebagian yang sebagian besar atau jumhur tadi ya, jumhur ulama itu mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnah. Ada beberapa pernikahan, hukum pernikahan ya, kita bahas sedikit di sini tentang beberapa hukum pernikahan. Yang pertama yang hukumnya itu wajib. Jadi ada orang-orang yang sudah diwajibkan, paham ya arti wajib. Arti wajib itu adalah ketika dilakukan berpahala dan tidak dilakukan itu ya ketika ditinggalkan atau tidak dilakukan maka yang terjadi adalah dosa. Di sini yang diwajibkan untuk menikah adalah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin. Jadi ada kemauan dan kemampuan untuk kawin. Dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Nah, ini yang kemudian hukumnya adalah wajib. Gitu. Jadi sudah mampu, sudah mau, dan ketika tidak menikah, gitu ya, ketika tidak menikah maka dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina. Maka ini sudah dimasuki hukum yang wajib. Gitu. Dalilnya adalah terkait dengan kewajiban menjaga diri dari kemaksiatan. Itu menjaga diri dari kemaksiatan adalah wajib. Sehingga apapun bentuk yang untuk, maksudnya bentuk untuk kita menjaga kemaksiatan itu juga wajib gitu. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya. Maka sesuatu itu hukumnya wajib juga gitu. Jadi kalau kita ingin menjaga diri dari kemaksiatan, maka tadi cara menjaga diri kita itu juga termasuk bagian dari kewajiban kita. Lalu yang hukum selanjutnya itu yang hukumnya sunnah. Nah, ini untuk orang yang telah punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan perkawinan, tapi kalau tidak kawin, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Kalau yang pertama tadi, mau, mampu, dan kalau nggak nikah, nggak kawin, dia akan berbuat zina. Kalau yang sunnah, mau, mampu, dan kalau tidak menikah, tidak dikhawatirkan berbuat zina, itu maka hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, yang hukumnya haram. Ada juga yang hukumnya haram ya, bagi orang yang menikah. Ini bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan, serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Sehingga apabila melangsungkan perkawinan, akan terlantarlah diri dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan adalah haram. Jadi dia udah tahu nih, aku nggak mau nikah, aku nggak mampu nikah. Lalu ketika nikah, maka terlantarlah diri dan istrinya gitu. Maka itu haram untuk dinikahkan. Kayak kalau di psikologi itu orang-orang yang memang sudah divonis schizofren gitu ya. Schizofren dalam taraf yang memang sedang berat, yang mereka memang sudah tidak memiliki kemampuan berpikir, kesadaran yang cukup. Nah, itu tidak menjadi haram gitu, tidak boleh untuk kemudian dipaksa menikah atau malah dinikahkan gitu ya, karena itu malah akan bahaya terhadap keturunannya nanti gitu. Kalau misalnya hamil nanti dia punya anak, wah itu nanti anaknya beresiko secara genetik gitu ya, dan juga secara psikologis pun juga akan mengalami gangguan, maka hukumnya menjadi haram. Lalu melakukan perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Jadi dia punya kemampuan, juga punya kemauan, tapi juga mampu untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sehingga sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik.
gitu. Jadi bukan ini hanya punya kemampuan ya. Jadi dia punya, kalau yang makruh ini hanya punya kemampuan tapi tidak begitu kuat kemauannya. Maka ini hukumnya adalah makruh. Ada juga yang mubah, yang kelima, hukumnya mubah. Mubah ini bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan tapi belum memiliki kemauan yang kuat. Itu 5 hukum-hukum menikah. Nah, kira-kira teman-teman yang mana nih harapnya? Apa sudah sampai yang wajib? Wah, harus disegerakan. Atau yang sunnah, atau yang mubah? Itu semua tergantung ke kondisi masing-masing. Tujuan menikah, di sini dibahas tujuannya menikah mana ya yang simple. Nah ini ya, ada tujuan menikah gitu ya. Yang pasti kita semua meniatkan tujuan menikah kita itu adalah untuk mencari ridho Allah, itu beribadah. Sehingga apapun yang terjadi gitu, baik dalam penantiannya maupun dalam setelah pernikahannya, semuanya pun bernilai ibadah. Salah. Baik dalam penantiannya, prosesnya maupun setelah pernikahannya, maka semua itu adalah bernilai ibadah. Itu kalau memang kita meniatkan menikah adalah untuk mencari ridha Allah. Kan kalau kita beribadah untuk Allah, otomatis insya Allah ya Allah akan ridho gitu kan. Allah akan ridho dengan apa yang kita lakukan itu. Maka yang terpenting adalah mencari ridha Allah gitu. Ya hadis tentang niat teman-teman sudah sering mendengar ya, innamal a'malu binniyat gitu dan seterusnya. Dasar-dasar amal yang kita lakukan itu semuanya tertuju pada kembali lagi pada niat kita gitu, sehingga kita melihat pernikahan adalah hal yang suci, amal yang bagus gitu. Tapi kalau niatnya itu salah, niatnya tidak benar, tidak lurus, maka amalnya pun juga tidak akan sempurna gitu. Sehingga di sini harus kita bangun-bangun betul gitu, niatnya apa. Kalau memang niat kita itu adalah untuk Allah, tujuan kita adalah untuk Allah, maka tadi penantiannya, prosesnya maupun setelah pernikahannya itu adalah benar-benar bentuknya adalah ibadah karena Allah gitu. Dan sekarang kita lihat di TV itu ya, kalau lagi ke rumah ibu saya itu kan nggak ada TV, kalau di rumah saya kan nggak ada TV ya. Jadi nonton TV kalau pas ke rumah ibu. Lihatlah film-film yang muncul gitu yang lagi ditonton sama keluarga, misalnya ada pasangan ya, nggak tahu ini kenapa dia disorot terus ya, 2 orang pasangan ini, namanya lupa siapa lah itu, pokoknya sudah pasangan muda pacaran gitu, tapi dia bilangnya ta'aruf gitu ya. Kan ini juga sekarang banyak sekali terjadi bilangnya ta'aruf, padahal belum ada ikatan, belum ada pertemuan keluarga gitu, belum ada hitbah juga di sana gitu, tapi ngomongnya itu adalah ta'aruf gitu, karena dengan alasan ini nanti akhirnya akan menikah kok gitu, tahu dari mana gitu ya. Jadi itu yang terjadi, fenomena yang terlihat nyata dari 2 orang public figure gitu yang saat ini sedang ngetren, lupa namanya siapa. Tapi itu hanya contoh, dan di realitas sekarang itu sangat banyak terjadi seperti itu. Pernah juga Mbak temui ya, dulu mungkin ada yang pernah ikut juga ya waktu rapat Sembada Cendekia ya, rapat organisasi di Maskam UGM. Waktu itu kita rapat pagi-pagi banget gitu. Waktu itu rapat pagi-pagi banget, sekitar jam 7 atau jam 8 gitu di Maskam. Kita di lantai 1 karena ada ikhwannya, jadi cari tempat yang terbuka. Nah, kemudian dekat kita itu ada pasangan ikhwan akhwat gitu ya. Ini Mbak Rita waktu itu ada sama suami, dan waktu itu anaknya baru halim, jadi suami Mbak Rita sama halim main. Kita rapat sengaja dekat-dekat dengan pasangan itu gitu ya.
Terus agak aneh gitu dalam hati, berarti ini ada suuzon nih, kok kayak kalau udah nikah kok duduknya masih belum dempet-dempetan gitu ya, kalau belum nikah kok mereka berdua-duaan gitu, tampilannya Masya Allah ya, solihah gitu, sama dua-duanya itu ya Allah penampilannya Masya Allah, yang akhwat ya seperti teman-teman gitu, berjilbab tertutup gitu dari atas sampai bawah sampai kakinya juga, yang ikhwan juga ya macam-macam ikhwan lah gitu, dengan celana khasnya terus dan sandal khasnya kalau ikhwannya kayak gitu. Lalu kemudian ada kita rapat, dia pindah gitu, dia pindah dan berarti nggak tahu apa yang terjadi. Nah ketika pulang dari rapat, suami berarti cerita gitu, Mi tadi lihat nggak ada yang berdua-dua gitu, iya itu kenapa emang gitu kan. Terus kata suami, itu tadi ada yang tegur dari takmir masjid, ditanya ini istrinya Mas gitu, bukan ini calon gitu. Terus langsung diusir gitu, nggak boleh untuk di sana, calon tuh belum muhrim Mas gitu, meskipun sudah dihitbah gitu tapi belum ijab kabul, itu belum sah gitu, belum resmi. Maka di sini tadi bagian dari sebelum pernikahan, kalau memang niatnya itu adalah ibadah, maka sebelum pernikahan pun harusnya bernilai ibadah gitu ya. Itu tidak seperti itu gitu ya, tidak berdua-duaan meskipun sudah hitbah, apalagi belum hitbah gitu ya, masih yang rencana berdua aja, atau bahkan rencana si ikhwan aja, atau rencana si akhwat aja, itu malah belum boleh gitu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, masuk dalam masuk dalam kholwat, berdua-duaan. Jadi tadi ini kembali lagi ke tujuan pernikahan ya. Tujuan pernikahan kita kan mencari ridha Allah. Kemudian di sini Imam Ghazali merincikan lagi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya, kitabnya beliau ya, Ihya Ulumuddin, tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 5. Ini yang rincinya lagi. Yang pertama, mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Jadi tidak boleh kemudian ketika dua orang menikah kemudian meniatkan juga untuk nggak mau punya anak gitu ya, karena tujuan menikah itu adalah untuk melangsungkan keturunan gitu. Tidak menjaga jarak itu ya boleh gitu, tapi kemudian meniatkan untuk tidak punya anak, nah itu tidak boleh gitu ya, karena tujuannya itu adalah untuk melangsungkan keturunan. Yang kedua, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Ini juga bagian dari fitrah. Setiap manusia itu butuh untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang. Jadi tadi ada yang kemudian diwajibkan untuk menikah karena dia bendungan syahwatnya, rasa ingin menumpahkan rasa kasih sayang itu sudah sangat mau luber gitu ya, nggak tertahan. Nah itu kemudian wajib menikah gitu, karena itulah penyalurannya gitu ya, dengan cara menikah. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Tadi banyak firman-firman Allah yang menyuruh kita untuk menikah, itu memelihara diri dari kesejahteraan dan kerusakan. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Ini ya cukup jelas ya, untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban. Kita setelah menikah itu betul-betul kita akan menjadi manusia yang lebih dewasa lagi, mau nggak mau gitu ya, dengan tuntutan-tuntutan yang ada, kewajiban-kewajiban baru yang harus kita penuhi. Maka itu mendidik kita untuk lebih dewasa lagi. Lalu yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Nah ini untuk membangun masyarakat gitu. Jadi keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat, sehingga ini menjadi penting kita sebagai seorang muslim, kalau memang masyarakat yang baik itu berawal dari keluarga-keluarga yang baik, maka keluarga-keluarga yang baik itu juga berawal dari pribadi-pribadi yang baik.
Maka semuanya itu kemudian kembali lagi ke dalam diri kita, bagaimana kita menyiapkan diri kita menjadi lebih baik, agar kemudian Allah pertemukan dengan kondisi kita sudah lebih baik dan pasangan kita insya Allah juga sudah lebih baik, maka terbentuklah keluarga yang baik dan insya Allah masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang baik gitu. Jadi sangat relevan ya ketika ada nih kasus-kasus ya, mungkin teman-teman juga bisa melihat fenomena di masyarakat ketika ada lingkungan gitu, ada lingkungan kok di lingkungan A itu gitu ya, di wilayah itu orang-orangnya tuh kayak gitu ya, gitu gimana ya, maksudnya ada aja masalah-masalah gitu ya. Kalau dulu yang sering banyak penelitian psikologi itu di Bantaran Code gitu ada, tapi di titik mananya Mbak Rati lupa ya, tapi temennya Mbak Rati itu pernah di sana penelitian, wah itu parah gitu ya, karena memang lingkungannya parah gitu dalam hal akhlaknya, dalam hal kriminalitas, ada maksudnya kasus kriminalitas, kasus seksual, kasus pencurian dan seterusnya itu banyak sekali di daerah sana. Lalu ketika dirunut gitu, nah keluarganya pun keluarga-keluarga yang tidak sehat gitu, keluarga-keluarga yang memang tidak kurang baik begitu ya dalam segi akhlaknya. Nah dirunut lagi, ketika dibedah lagi, maka pribadi-pribadinya pun juga ketemu juga memiliki akhlak-akhlak yang kurang baik. Maka di sini penting dari kita sekarang, teman-teman mengikuti forum seperti ini, menambah keilmuan, menambah motivasi juga ya untuk memperbaiki diri, supaya nanti terbentuklah juga keluarga yang baik juga gitu, keluarga-keluarga yang baik insya Allah. Nah seperti itu. Nanti kalau terkait dengan persiapan, proses, dan kehidupan setelah menikah, insya Allah akan dibahas di tema-tema selanjutnya ya. Jadi kita nggak bahas banyak di sini sekarang, tapi yang paling terpenting adalah terkait dengan niat tadi. Ketika memang niat kita lurus, niat kita benar, maka prosesnya dari mulai sebelum penantiannya tadi ya, kemudian prosesnya, dan setelah kehidupannya itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah itu. Iya, ini lagi habis iya hujan. Semuanya adalah bernilai ibadah gitu. Harus betul-betul menjaga diri. Kalau melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah sebelum pernikahan, maka itu ya bukan ibadah gitu, itu bisa jadi Allah malah murka gitu ya. Padahal mungkin tujuannya untuk menikah misalnya seperti itu tidak baik. Atau kemudian proses gitu ya, proses pernikahannya juga tidak benar gitu. Banyak kemaksiatan yang dilakukan, itu juga tidak dibenarkan. Lalu apalagi ya yang terbahas? Jadi di sini nih ada, bagus ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu atau gimana? Ya boleh, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu. Ini sambil mencari-cari mutiara yang tersembunyi. Mencari mutiara tersembunyi ini ya nih. Mana ya? Belum ditandain. Menarik banget ini. Pribadi tadi ya, bagus. Tentang lingkungan. Kalau ada yang mau bertanya dulu, dipersilakan ya. Ya boleh. Boleh di chat ya Mbak Rati ya, atau mau langsung juga boleh nih. Yang mau tanya mungkin yang baru aja on cam nih. Mbak Nur Sofia, Mbak Nur ya. Mau bertanya mungkin. Boleh loh teman-teman, bisa on cam biar bisa lihat. Oh ternyata teman seforumnya ini ya. Ini kan nggak kelihatan nih. Teman seforum kita siapa ya? Udah nggak lihat, nggak tahu, belum kenal banget ya.
Kalau belum dilanjutkan sampai jam 5 ya, Mbak Nisrina ya. Yap. Ya. Boleh Kak, mau dilanjutkan. Baik, apa namanya, mungkin terkait yang lain bisa dibaca, dibeli ya nanti bukunya, maksudnya buku fikih wanita, terus fikih pernikahan, karangan siapa aja gitu. Yang penting kita memang punya, atau kalau memang belum ada uang bisa menabung atau bisa pinjam dulu, baca-baca, karena memang di situ penjelasannya rinci sekali gitu, agar kita lebih mengetahui tentang hukum-hukum tentang pernikahan. Nah, tadi terkait dengan penantian, terus proses dan kehidupan setelah menikah yang bernilai ibadah gitu ya. Tidak dengan niat-niat yang lain, tapi murni karena untuk ibadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Kita bisa belajar dari kisah-kisah para orang-orang solih gitu ya, misalnya, atau para sahabat gitu ya. Misalnya salah satu kisah yang mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca atau mendengar, yaitu kisah cintanya Ali dan Fatimah gitu kan. Salah satu kisah cinta yang romantis ya, dan banyak yang mengisahkan menjadi sebuah kisah yang kalau perempuan biasanya wah ini romantis banget gitu ya. Jadi pada saat itu Ali dan Fatimah itu bisa menjaga kehidupan perasaan-perasaan sebelum menikah, kemudian pada saat prosesnya, dan kemudian kehidupan setelah menikah, itu semuanya bernilai ibadah. Jadi dalam riwayat dikatakan bahwa sebenarnya Fatimah dan Ali itu sudah menyimpan rasa gitu ya, tapi tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bahkan siapa ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak pernah tahu gitu bahwa Ali memiliki kekaguman pada Fatimah dan sebaliknya. Nah, itu cerita itu kemudian keluar gitu ya, kita ketahui sekarang bersama karena diceritakan Fatimah setelah pernikahan gitu ya, setelah pernikahannya dengan Ali. Nah, di situ juga kita melihat mendapatkan pelajaran ketika Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang paling disayang, datang melamar Fatimah gitu, dan di situ ya bisa dirasakan ya, kita Ali punya perasaan terhadap Fatimah, kemudian tahu ada sahabat yang lebih baik gitu menurut Ali gitu ya, datang melamar orang yang dikaguminya gitu ya, ada rasa gimana ya, karena namanya juga pengennya sama dia gitu ya, tapi dilamar sama sahabatnya sendiri. Nah, di situ kemudian Ali tidak kemudian galau gitu, tapi yang dilakukan Ali adalah ikhlas menerima gitu, dan yang dilakukannya adalah ya kalau memang itu yang terbaik untuk Fatimah, berarti memang Fatimah itu adalah yang orang yang memang pantas gitu untuk Abu Bakar gitu. Terus kemudian setelah mendapat kabar bahwa Abu Bakar tidak jadi gitu ya, ditolak lamarannya oleh Rasulullah SAW. Nah, Ali kemudian bahkan bingung gitu ya, ini mau seneng di atas penderitaan orang lain gitu ya, atau mau kecewa, sedih gitu. Jadi agak bingung juga gitu. Nah, sampai Ali terus berjuang gitu ya, dikisahkan Ali terus berjuang saja, mengikhtiarkan diri, memantaskan diri dengan mencari pekerjaan untuk bisa memberikan mahar yang terbaik untuk Fatimah gitu. Jadi Ali itu orang yang pemuda yang nggak punya apa-apa ya, dikatakan miskin gitu, pemuda yang miskin tapi sangat mulia sekali perjuangannya, jiwanya yang mulia. Nah, sampai udah seneng gitu ya dengar kabar lamarannya ditolak, dengar lagi cerita kalau Umar datang melamar lagi gitu ya, melamar Fatimah gitu. Di situ kemudian yang kedua kalinya hatinya Ali terpotek-potek, nggak deh, sedih gitu karena orang yang dikaguminya ini ada yang lamar lagi, dan ini orang yang sangat mulia juga, Umar.
gitu. Ya sudah, Ali pun tidak sedih berkepanjangan gitu. Juga tidak menyampaikan rasa sedihnya tersebut gitu. Tidak meminta-minta pada Allah juga tidak gitu. Dia hanya memendam sendiri dalam hatinya karena merasa memang belum pantas gitu dan tidak pantas untuk melamar Fatimah, orang yang anaknya Rasul, pintar, cantik gitu ya, merasa tidak pantas. Maka dia mengikhlaskan. Lalu mendengar kabar lagi bahwa tadi lamarannya Umar itu ditolak gitu, sampai yang terakhir Rasulullah terlihat bersedih, bukan bersedih sih, murung gitu ya, seperti berpikir. Nah kemudian di situ para sahabat mendekati bertanya, nah di situ kemudian Rasulullah bercerita gitu ya tentang menunggu-nunggu gitu, kenapa tidak Ali yang melamar anakku gitu. Nah kemudian di situ Abu Bakar menyampaikan, meminta Ali gitu untuk coba aja untuk meminta Ali untuk melamar Fatimah. Nah disitulah kemudian Ali melamar Fatimah dan diterima oleh Rasulullah. Dan di situ Fatimah pun juga ini ya, kalau dari sisinya Fatimah juga sama, ketika sebelum proses pernikahan pun juga sama mengikhlaskan semua. Ketika ada yang datang melamar dan itu bukan Ali, ya ada rasa kecewa, tapi kemudian semuanya kembali lagi pada ridho ayahnya gitu, yaitu Rasulullah. Terserah, semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi ini nanti bisa dibaca lagi kisah lengkapnya tentang cintanya Fatimah dan Ali. Di situ memang cukup banyak pelajaran yang bisa diambil, karena memang di situ bagaimana keikhlasan Ali dan Fatimah itu betul-betul diuji, dan betul-betul mereka menjaga satu sama lain, tidak tepe-tepe tebar pesona di antara satu dan lainnya, tidak kemudian minta sama Rasulullah, padahal kan dua-duanya orang kesayangan Rasulullah juga gitu ya, tidak minta untuk dinikahkan atau bagaimana, tidak menunjuk gitu ya intinya. Tapi semua sama-sama menjaga dan mengikhlaskan. Kalau memang bukan dia, berarti memang bukan dia gitu jodohnya gitu. Jadi betul-betul mengikhlaskan sampai yang seperti itu. Memang pengen gitu. Tapi kalau bukan dia ya nggak apa-apa gitu. Bahwa siapapun yang memang pada akhirnya nanti yang mengucap ijab kabul itu adalah jodohku gitu. Itulah jodohku. Seberapapun aku mencintai seseorang yang dia bukan belum halal gitu. Seberapapun aku mencintai seseorang yang dia belum halal, mengagumi seseorang yang belum halal, maka sebelum ijab kabul itu bukan dinamakan jodoh gitu. Nggak usah bertanya-tanya apakah dia jodohku gitu, tapi tadi berusaha memantaskan diri saja sambil terus berikhtiar dengan ikhtiar kita dengan memantaskan diri ya, dan kemudian berdoa gitu kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik. Kalaupun bukan dia atau orang yang kita kagumi, maka ya memang bukan dia jodoh kita, tapi jodoh kita itu adalah orang yang memang betul-betul melaksanakan ijab kabul untuk kita itu sebagai seorang muslimah. Seperti itu. Nanti banyak kisahnya dibaca sendiri ya tentang kisah cinta Ali dan Fatimah. Itu mungkin yang sedikit bisa disampaikan ya dari Mbak Rati. Kita lanjut ke sesi tanya jawab aja. Ya, jazakillah Mbak Rati sudah menyampaikan paparannya ya. Ini mau tak simpulkan, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan ini Mbak Rati. Boleh mau langsung dijawab dulu nggih? Ini boleh. Satu-satu aja kali ya. Ini dari Dia Safa, izin bertanya Mbak Rati, bagaimana jika ada ikhwan yang mengajak menikah, namun kondisi beliau belum bisa dikatakan siap karena masih kuliah? Itu dari satu-satu aja ya Mbak Rati ya mungkin. Oke, baik satu. Mama Mbak Nisrina ketawa apa pengalaman pribadi apa gimana? Masya Allah. Baik, teman-teman semua,
ada yang mengatakan menikah. Nah, ukuran siap dan tidak siap gitu ya. Ukuran siap dan tidak siap itu apa gitu. Nah, nanti kan kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi kalau tadi dikatakan belum siap karena masih kuliah, belum punya pekerjaan, misalnya seperti itu ya. Kalau memang sama sekali, nah ini kembali lagi ke definisi pekerjaan itu seperti apa sih gitu? Apakah harus PNS? Apakah harus bekerja di perusahaan? Apakah kerjanya harus tiap hari? Atau cukup dengan berjualan pulsa itu sudah termasuk memiliki pekerjaan? Menjual donat, wah dulu suami saya penjual donat katanya ya, Bi. Di kampus gitu. Nah, itu adalah pekerjaan. Jadi sebenarnya tolak ukur pekerjaan itu seperti apa gitu. Nah, di sini yang kita sebagai seorang wanita muslimah harus juga tahu mana yang prinsip, mana yang itu hanya kemauan kita gitu. Jangan-jangan kita hanya maunya yang memang udah bekerja mapan, punya penghasilan tetap, bahkan sampai punya anganan nominalnya paling enggak UMR, paling enggak 5 juta per bulan, misalnya seperti itu. Nah, itu kan standar kita. Tapi kemudian kalau memang yang dikhawatirkan adalah terkait rezeki, ini Allah menjawab. Di sini ya di surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Sini ya, jika mereka miskin, niscaya Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Ada yang chat putus-putus nggak teman-teman? Apa putus-putus nggak apa? Jelas ya? Oh lancar, alhamdulillah. Jadi Allah yang akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Maka kalau tadi yang dikhawatirkan itu adalah lancar. Ya, maka kalau yang dikhawatirkan tadi adalah rizki, kita kembali mengingat firman Allah bahwa Allah yang akan mampukan, gitu. Allah yang akan mampukan. Kalau kita melihat tadi mendengar kisahnya Ali dan Fatimah, Ali itu tidak punya apa-apa gitu. Jadi yang penting buat kita itu calon kita mencari pasangan yang memang sudah punya pekerjaan atau sudah punya penghasilan ya, atau punya penghasilan yang satu PNS, dua apa. Nah, ini kan tergantung kita sendiri gitu. Apakah cukup dengan sudah punya penghasilan? Mending dia sudah punya penghasilan gitu, dan seperti itu. Jadi yang kalau tadi yang dikhawatirkan adalah terkait dengan rezeki tadi, maka sebenarnya Allah yang akan mampukan itu. Cuma semua ini kan kembali ke diri kita masing-masing lagi. Apakah kita mentargetkan kriteria-kriteria yang memang tadi terkait dengan penghasilan calon suami tadi harus begini dan begitu, atau cukup memang dia sudah punya penghasilan kayak gitu. Ini kalau dulu berarti pengalaman berarti menikah ya memang kondisinya suami itu memang sudah bekerja di instansi gitu ya, dan itu memang sudah cukup menenangkan gitu. Mungkin Mbak Betty ya yang punya pengalaman calon suaminya itu dulu masih yang anak muda, sekarang masih muda ya Mbak Betty? Masih yang muda dan masih maksudnya punya background yang tadi ya terkait dengan memiliki penghasilan itu tidak harus kemudian bekerja di sebuah instansi atau bahkan sudah mapan seperti itu. Tapi tadi tergantung dari kita sendiri lah, intinya penghasilan yang seperti apa gitu. Nah, jadi kalau yang dikhawatirkan adalah penghasilan, maka sesungguhnya Allah yang akan mampukan gitu. Jadi kalau misalnya memang dia serius, maka dari finansial ini hanya salah satu tolak ukur kesiapan saja, masih banyak kesiapan lain gitu. Jadi kalau misalnya memang dia serius, ya dilihatlah dari faktor lainnya, dia memang sudah punya penghasilan atau belum. Kalau sama sekali belum punya penghasilan, ya itu juga patut kita pertimbangkan dong gitu. Nanti kita mau dimakanin pakai apa gitu, mau apakah nanti kemudian numpang sama orang tua, mertua, itu kan nggak baik seperti itu gitu. Jadi tetap kalau memang full dia nggak punya belum punya pekerjaan dan sama sekali nggak punya penghasilan, maka itu bisa dikatakan dia belum siap gitu, karena dia tidak memikirkan nanti kehidupan setelah menikah harus seperti apa gitu, mendapat
uang dari mana itu ya. Nah, hal seperti itu juga harus kita pertimbangkan. Tapi kalau tadi udah sebenarnya sudah punya penghasilan meskipun tadi belum tetap, belum mapan, maka itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi calon suami kita. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya apa? Siap-siap Mbak Rati. Mbak Rati lebih kepada ini ya, melihat membedakan mana yang prinsip dan kemauan ya. Jadi Mbak Dias nanti bisa dicek lagi mana yang menjadi prinsip dan kemauan. Terus ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Umi, Afwan mau tanya bagaimana ciri kalau akhwat udah siap menikah? Cirinya gimana nih Mbak Rati? Akhwat sudah siap menikah itu kira-kira ada nggak sih indikatornya yang bisa dijadikan pedoman? Baik, tadi itu ya sebenarnya tentang persiapan menikah itu nanti dibahas di tema-tema selanjutnya, tapi ini sekilas aja, nggak apa-apa kita bahas tentang kriteria akhwat siap menikah gitu ya. Yang pertama tentu saja dia sudah balik, dan dia punya kewarasan, ya akil balik ya, punya di situ yang paling utama gitu, karena memang secara biologis sudah siap. Lalu dia setidaknya sudah memiliki bekal pernikahan gitu, meskipun masih minim, tapi dia punya apa ya, hal-hal yang memang bisa dipegang gitu, kayak dia tahu nanti ketika menikah itu harus dengan persetujuan oleh walinya, misalnya seperti itu. Ketika menikah nanti tidak boleh berbatas waktu. Jangan sampai kita menjadi seorang muslimah hanya modal cinta gitu ya. Kita mencintai seseorang, kemudian diajak menikah, tapi ternyata nikahnya itu nikah yang berbatas waktu 1 tahun aja gitu misalnya. Selama saya di sini, nanti ketika saya balik ke luar negeri misalnya, terus udah nggak diceraikan, karena seperti itu kan tidak boleh. Nah, ini pengetahuan yang penting gitu. Jadi bekal ilmu itu menjadi sangat penting. Selanjutnya adalah bekal mental. Ini juga bisa kita pelajari dengan ilmu, tapi bekal mental ini lebih ke kesiapan kita secara psikologis untuk nanti setelah menikah itu akan seperti apa, itu harus sudah siap gitu. Tidak lagi bebas main-main gitu. Ada pemimpin ya, pemimpin yang akan siap membimbing kita gitu. Hal seperti itu yang juga benar. Nah, seperti itu. Jadi ada kesiapan finansial. Kesiapan finansial ini baik perempuan maupun laki-laki juga diperlukan gitu. Jadi paling enggak kita sudah punya tabungan dikit-dikit itu untuk mempersiapkan nanti kehidupan setelah pernikahan. Terus juga kesiapan secara sosial, harus tahu nanti ketika setelah menikah, maka tadi karena tuntutan kita itu bukan hanya ke pribadi kita, tapi juga ada kehidupan sosial. Misalnya sosial dalam hal keluarga besar, keluarga besan ya, atau keluarga yang masyarakat sekitar gitu. Itu juga kesiapan yang memang kita persiapkan. Nah, cuma ketika ditanya sejauh mana gitu ya kita siap, nah itu tidak ada yang tolak ukur pasti gitu ya, karena semuanya itu sampai nanti kita menikah pun itu semua keraguan-keraguan itu akan tetap muncul gitu. Bahkan nanti kita akan ada sesi sharing-sharing terkait dengan pernikahan, pengalaman-pengalaman real menuju pernikahan, insya Allah di sesi kesekian nanti. Nah, di sesi itu nanti juga akan kita ketahui ya bahwa hampir setiap orang yang memang dihitbah gitu ya, itu justru keraguannya akan semakin banyak gitu. Ini bener nggak ya aku tuh mau nikah gitu, bener nggak ya dia tuh ya orang yang pas buat aku gitu, bisa nggak ya nanti aku bertahan. Keraguan itu akan tetap muncul gitu. Artinya kesiapan yang tadi Mbak Rati sebutkan itu hanya sekedar kesiapan yang sifatnya awalan, gimana ya, maksudnya kesiapan yang bisa kita ukur gitu, tapi kemudian yang sampai yang keterukuran yang pasti siap gitu, nah itu tidak ada yang bisa menjawab hal seperti itu gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin itu. Yang lain?
Ada nih Mbak Rati. Mana nih? Mau tanya Mbak Rati, semisal ada ikhwan yang sering memberikan support ke kita dan menanyakan keseriusan kita, itu baiknya kita gimana ya cara bersikapnya? Nah ini dari Mbak Pipin. Baik, kalau ada yang sering mensupport kita gitu ya, pertama harus kita ketahui gitu bahwa apa ya tadi jadi sebelum pernikahan gitu ya, sebelum pernikahan itu yang namanya celah-celah setan untuk masuk itu sangat banyak gitu ya. Maka kita juga perlu hati-hati untuk menjaga diri. Jangan kemudian mudah terpancing gombalan-gombalan oleh ikhwan-ikhwan. Kalau misalnya sudah menikah digombalin, udah menikah digombalin, ya itu udah bernilai pahala gitu. Tapi kalau belum menikah digombalin gitu ya, maka itu nilainya adalah dosa gitu. Jadi sebagaimana ketika sudah menikah itu menjadi pahala, menjadi menjadi pahala kita. Nah, sebelum menikah maka hal-hal seperti itu adalah dosa. Maka ini harus hati-hati. Nah, bagaimana sikap kita? Ya ditinggalkan saja, karena artinya dia belum belum memahami itu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh gitu ya. Kalau memang dia serius ya temui wali kita gitu, temui wali kita, bukan kemudian ke kita gitu. Meluluhkan hati kita itu justru kayak orang yang tidak berani ya, tidak berani ambil langkah gitu, karena kondisinya yang penting ahwatnya mau dulu nih gitu, yang penting ahwatnya takluk dulu gitu. Nah nanti kalau misalnya orang tuanya enggak ini gimana? Jadi kalau misalnya memang ada ahwat yang support kita dan memang arahannya itu adalah bilang untuk menikah, mau menikah, maka langsung tembak aja ya. Kalau memang serius nikah, hubungin waliku gitu, hubungi wali saya gitu. Udah setelah itu jangan mau hubungin lagi gitu ya, karena memang sikap seperti itu nggak gentle gitu, bukan sikap seorang muslim sejati. Dan kisah-kisah para sahabat, para orang-orang solih, tidak ada yang kemudian dikisahkan orang-orang solih itu yang laki-laki kayak tadi memberikan support, perhatian lebih kepada ahwat-ahwat yang belum halal gitu. Bahkan tadi ya Ali dan Fatimah, dua orang yang sangat mulia, yang sangat disayangi oleh Rasulullah dan sangat dekat hubungan darahnya. Itu juga tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, saling mensupport tidak pernah. Jadi meskipun itu baik ya perbuatannya, maksudnya bukan sesuatu yang perbuatan jahat gitu, mensupport, memberikan motivasi, itu kan bukan perbuatan jahat, tapi bukan cara yang benar gitu, karena belum halal gitu. Wah, cukup jelas ya Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi? Mbak Nuri. Ya. Monggo yang lain kalau masih ada. Ada Mbak. Masih banyak. Waduh, ya. Saya Ratri. Bagaimana Ratri ini udah mirip namanya. Bagaimana cara menolak ajakan teman-teman ikhwan yang mengajak main tanpa menyinggung perasaannya? Karena ingin menjaga jarak dari ikhwan jika tidak ada kepentingan. Terima kasih Kak. Baik, pertanyaannya bagus ya. Ini Mbak Rati jawab pakai pengalaman pribadi aja. Jadi dulu Mbak Rati itu orang yang suka main-main gitu ya, main-main. Maksudnya nongkrong-nongkrong dengan anak laki-laki gitu. Bahkan ketika kuliah SMA gitu ya, ya namanya juga main ya biasa aja gitu, pikirannya main-main aja. Tapi kan kemudian seiring berjalan waktu kita tambah pemahaman bahwa itu hal yang sia-sia dan bahkan bisa menimbulkan kemaksiatan. Maka di situ kan mulai mengurangi gitu. Jadi dulu berarti juga seperti itu. Bahkan zaman kuliah, karena orang tua di Malang ya main sampai malam gitu sama sama laki-laki, teman laki-laki, perempuan gabung gitu ya, main. Apalagi kalau udah kuliah ya, teman-teman tuh ngekos yang nggak ada pengawasan dari orang tua gitu ya. Sama berarti juga nggak ada pengawasan dari orang tua.
secara langsung maksudnya. Nah itu main-main aja biasa. Nah sampai kemudian kita punya berarti punya pemahaman yang lebih terkait dengan itu tidak baik, itu itu bisa menimbulkan kemaksiatan, maka pelan-pelan ya berkurang gitu. Nah caranya seperti apa ya? Pertama ya alasan-alasan klasik aja sih gitu. Alasan klasik misalnya males gitu, males gitu, nggak lagi ngerjain apa, nggak lagi ini lagi itu gitu. Terus kemudian orang-orang pun akan kemudian melihat kalau memang kita konsisten, serius, dan memang sungguh-sungguh gitu, maka tadi ya Allah yang akan membantu kita gitu, terlihat dari perilaku kita. Artinya gini, tidak kemudian ketika diminta main oleh si Ikhwan A kita menolak, tapi ketika di si Ikhwan B kita mau. Nah itu kan nggak konsisten namanya. Nah itu orang akan kemudian susah gitu untuk menilai perilaku kita. Tapi kalau kita konsisten gitu ya, kita memang punya prinsip tidak bermain dengan laki-laki lagi, insya Allah gitu orang-orang itu kemudian akan mengerti tanpa kita kemudian banyak menjelaskan. Cukup dengan perilaku kita aja. Termasuk bukan hanya main, tapi misalnya ketika bertemu, misalnya di kuliahan ya, di kampus maksudnya, di kampus ketemu dengan teman-teman mainnya Barati, ya di situ kemudian mulai menjaga jarak, duduk tidak dekat-dekat lagi, kemudian tidak pernah jajan bareng, misalnya hal-hal seperti itu, yang kemudian membuat orang paham sendiri gitu. Jadi nggak perlu menjelaskan banyak, cukup jelaskan dari perilaku kita sehari-hari, insya Allah semuanya akan paham gitu. Jadi kalau untuk awal-awal ya beralasan yang klasik-klasik aja gitu. Nah sambil kita memang memperlihatkan kesungguhan kita. Nih, maaf ya, ini ada kerucil-kerucil. Memperlihatkan perilaku-perilaku kita yang memang kita serius untuk memperbaiki diri. Insya Allah nanti lama-lama pun mereka akan mengerti. Oh juga kita yang kita perbaiki itu bukan maksudnya yang kita ubah itu bukan terkait dengan kita membenci orangnya, tidak gitu. Jadi hubungan itu tetap baik-baik aja gitu, nggak usah yang kemudian menghindari banget ada dia lewat terus kita langsung cari jalan lain gitu kan, berlebihan gitu ya. Tapi ya cukup sekedarnya aja kita tetap baik dengan dia, tapi ketika diajak bermain, ketika diajak nongkrong-nongkrong gitu, kita menolak gitu karena perbuatannya, bukan karena orangnya gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada Mbak. Adwait. Nah ini dari Muna mau tanya, jika terbesit di pikiran tentang kekhawatiran, bisa nggak sih saya menikah dengan seseorang? Bagaimana cara menyikapinya Mbak? Gimana maksudnya? Jadi kita kayak terbesit gitu loh Mbak, kayak nanti ada nggak ya yang bisa nikah sama saya kayak gitu. Oke. Terus bagaimana menyikapinya? Abi mau jawab mungkin. setelah menikah itu suami saya cerita ya pernah berpikiran seperti itu. Ada nggak ya yang mau nikah sama aku gitu ya? Ya sebenarnya itu bisikan-bisikan setan gitu ya, bisikan-bisikan setan. Tapi ada bisikan-bisikan setan yang mana membuat kita itu tidak yakin akan firman-Nya Allah tadi gitu ya. Kalau memang kita yakin ya insya Allah memang ya benar gitu, maksudnya benar-benar diyakini aja pasti ada gitu. Dan kenapa sampai sekarang kita belum menikah misalnya, mungkin teman-teman yang sudah menunggu udah masukin proposal 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu, mungkin ya ada yang udah lama banget nih, usiaku udah kepala 3 nih kok belum juga menikah gitu. Maka yakinlah gitu, semakin lama semakin berlalunya hari justru itu adalah semakin dekatnya kita dengan jodoh kita. Dan Allah ini belum tentu mempertemukan kita dengan jodoh kita di dunia gitu, bisa jadi juga di surga, dan itu adalah pertemuan yang paling indah ya gitu, jadi dipertemukan di surga tadi itu. Makanya ketika memang niat kita menikah itu adalah untuk ibadah, maka proses menunggunya selama apapun itu juga bernilai ibadah gitu. Maksudnya ibadah seperti apa ya, tadi dipenuhi dengan keyakinan bahwa kita ini memang sudah ada jodohnya,
dan mengisi hari-hari kita itu dengan bentuk ibadah-ibadah gitu, bukan mengisi hari-hari kita dengan sibuk mencari jodoh, maksudnya sibuk dekat-dekat dengan segala, dengan berbagai laki-laki gitu, dengan alasan ikhtiar, itu tidak seperti itu gitu. Jadi kalau memang niat kita itu adalah untuk ibadah, maka kalaupun kita masih menunggu hari hak kita gitu ya, hari pernikahan kita, menunggu jodoh kita, maka hari-hari itu juga akan diisi dengan hal yang bernilai ibadah gitu. Kalau muncul pikiran-pikiran negatif seperti itu adalah dari setan, maka segera di istighfar dan ini lagi mengingat kembali tadi ya firman Allah bahwa kita ini sudah ada jodohnya, dan semakin kita maksudnya menunggu, semakin lama kita menunggu, maka hari-hari yang berlalu itu sesungguhnya adalah hari-hari yang mendekatkan kita pada jodoh kita. Hanya kita nggak tahu aja kapan gitu. Kan seperti itu Mbak Nisrina. Sudah cukup ya? Ada lagi nggak? Bentar, kita lihat. Waduh, ada lagi Mbak, baru aja. Baru aja muncul pertanyaannya. Tanya, bagaimana kalau misal menikah itu karena perjodohan dari pihak keluarga, tapi untuk yang akhwat bersangkutan belum siap nikah, dan dari pihak ikhwan sudah siap, dan malah dari kedua belah pihak keluarga sudah dilangsungkan hitbah, sementara dari akhwat yang bersangkutan sama sekali belum siap karena masih ingin memperbaiki diri. Bagaimana cara mengatasinya, Umi? Mohon penjelasannya. Panjang gitu. Perjodohan, Pak. Baik, makanya di sini ada salah satu prosesnya itu adalah kedua calon mempelai itu harus saling melihat, juga harus saling maksudnya mau gitu ya, menerima juga gitu. Jadi kalaupun memang dijodohkan, ini menjadi PR bagi para wali gitu ya, bahwa wali ketika mencarikan jodoh untuk anak-anaknya misalnya seperti itu, yang harus dilakukan adalah ditanya dulu gitu, anaknya mau enggak gitu. Nah, kita tidak bisa bicara banyak ya kalau terkait dengan wali yang mungkin pemahamannya kurang atau mengikuti tradisi, misalnya memang tradisinya itu dinikahkan dengan si A si B misalnya seperti itu, dengan keturunan ini misalnya secara tradisi aja gitu kan, pernikahan itu secara tradisi atau secara garis keturunan, atau secara biasanya kayak pernikahan kerajaan misalnya kayak gitu ya kan, itu sudah dijodoh-jodohkan seperti itu. Nah, kita tidak bisa membahas banyak terkait dengan itu. Nah, yang pasti memang ketika dari diri kita sendiri, ketika di posisi kita yang memang dijodohkan tapi kemudian kita merasa belum siap, maka ya dikomunikasikan gitu, komunikasikan dulu ke orang tua kita, ke wali kita tentang kondisi kita saat ini. Kalaupun memang tidak bisa, maka segera mungkin untuk mempersiapkan diri gitu, gitu. Jadi tidak ada kemudian pilihannya lari dengan orang lain kayak di film-film ya, atau minum racun gitu ya untuk biar nggak menikah, udahlah aku mati aja kayak Romeo Juliet itu ya ceritanya. Itu enggak gitu, dalam Islam tidak ada pilihan yang seperti itu gitu, karena kita tetap diminta untuk tawakal, sabar, dan tadi ya berusaha sebisa mungkin mempersiapkan diri, mempersiapkan hati meskipun memang belum utuh, tapi kembali lagi kita percaya bahwa ini bagian dari takdirnya Allah, ini bagian dari skenario Allah gitu. Tidak mungkin terjadi seperti ini kalau memang Allah tidak mengizinkan, dan kita seperti ini dijodohkan dengan kondisi kita belum siap, dan memang perjodohan itu terjadi, maka itu bagian dari takdir Allah seperti itu. Jadi segera move on dan bertindak gitu, bertindak sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi tidak ada pilihan tadi ya kabur atau menyakiti diri sendiri, itu tidak ada pilihan yang seperti itu. Itu hanya di film-film yang tidak baik gitu. Ada lagi mungkin? Mantap. Ya teman-teman, ada lagi yang mau bertanya mungkin sebelum Mbak Ratih? Dari tadi sudah ini ya banyak sharing ya Mbak Ratih ya. Ini teman-teman ada yang mau sharing lagi mungkin pengalamannya
sebelum hampir maghrib ya, belum maghrib sih, udah mau kita lihat udah Mbak. Belum ada sih dari chat nih. Ada mungkin teman-teman yang masih mau bertanya, mau secara langsung boleh, mau lewat chat juga boleh, atau sudah merasa jelas dengan yang disampaikan sama Mbak Rati? Jazakallah ya Mbak, ini dan jawab. Ini ucapan terima kasih di chatnya. Udah cukup mungkin. Nah, itu mungkin teman-teman. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, hal-hal lainnya yang lebih rinci lagi insya Allah. Oke Mbak, kayaknya sudah cukup banyak pertanyaan teman-teman, sudah banyak mewakili yang lain kayaknya ya. Kompleks juga, maksudnya dari perjodohan, kemudian tujuan pernikahan, sampai keyakinan, keraguan untuk mendapatkan pasangan. Ternyata sudah mewakili ya dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi hal yang digelisahkan. Wow, Haura Ya. mudahnya ikut belajar. Kalau tidak ada mungkin di proses statement dulu. Baik. Nasihat buat kita semua ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait di pertemuan pertama ini terkait dengan meluruskan niat dan tujuan pernikahan teman-teman semua, ini adalah suatu fondasi betul dari kita semua sebelum melangkahkan kaki masuk ke persiapan dan juga mungkin nanti memang proses pernikahan. Jadi teman-teman semua, untuk meluruskan niat ini diperlukan ilmu-ilmu yang sesuai dengan syariat gitu. Maka mempelajari ilmu-ilmu itu juga menjadi suatu kepentingan yang perlu diprioritaskan gitu, agar kita memiliki niat yang lurus. Nah, juga kembali lagi ke niat kita adalah tadi mencari ridha Allah, beribadah kepada Allah, bukan semata-mata hanya karena usia udah tua, bukan karena teman-teman yang lain sudah menikah, bukan karena biar nggak dibully, tapi tadi mengikhlaskan semuanya itu karena Allah. Sehingga proses penantian kita mencari jodoh, menjemput jodoh, kemudian proses kita menuju pernikahan, dan juga kehidupan nanti setelah pernikahan, semua itu dikembalikan kepada niat awal kita, yaitu mencari ridha Allah. Kalau sudah demikian, insya Allah segala tantangan-tantangan, segala ujian-ujian yang pasti akan ada, baik itu selama penantian, proses maupun setelah pernikahan, itu akan ada. Maka kalau niat kita itu sudah lurus, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, dan kita akan mudah untuk mengembalikan semuanya pada koridor Allah. Tidak akan terjebak pada kemaksiatan-kemaksiatan atau keburukan-keburukan yang justru malah mendapat murkanya Allah gitu. Karena tujuan kita adalah mencari ridha Allah gitu. Jadi pertimbangan kembali semua pilihan-pilihan yang kita jalani, aktivitas-aktivitas kita yang sejauh ini teman-teman sekarang dalam proses penantian ya. Maka apapun itu, pertimbangan semuanya kembali. Kalau memang keputusan-keputusan atau perbuatan-perbuatan yang teman-teman lakukan sekiranya itu malah akan mendapat murkanya Allah, maka itu sebisa mungkin segera diperbaiki gitu, dan kembalikan lagi semuanya untuk mencari ridhonya Allah. Mungkin itu yang sedikit bisa disampaikan di sesi pertama ini. Jazakallah khair ya Mbak Rati, sudah menyampaikan materi ya di sesi pertama kita, di pertemuan kita yang pertama bersama Haura ya, bersama Haura di sesi pertama kita. Tadi sudah disampaikan juga, disimpulkan juga di bagian akhir ya sama Mbak Rati, bagaimana kita mengawali semua ini dari keyakinan, kemudian kita melihat kembali hukum pernikahan gitu ya, sampai sejauh ini apa sih kebutuhan kita, kemudian kita perlu menyiapkan diri dan juga meluruskan kembali ya tujuan pernikahan, bukan karena karena mungkin ingin menjawab jawaban ya, takut dibully misalnya, takut ada hal-hal yang mungkin
kita merasa kalah saing gitu ya dengan teman-teman seumuran gitu, bukan lagi hal-hal semacam itu. Yang tadi sudah cukup menyeluruh ya untuk dibahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan lebih lanjut dibahas secara lebih luas di sesi-sesi selanjutnya. Insya Allah di pertemuan kedua dan pertemuan selanjutnya. Saya kira Mbak Ratih materinya, Insya Allah mantap. Baik, karena sesi materinya sudah selesai, ini saya serahkan kembali ya ke Mbak Betty ya selaku hostnya di forum kali ini. Mohon maaf ya, niscaya kekurangan dan kesalahan dalam mengikuti atau